Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Salma. Akhirnya aku bisa ketemu lagi sama kalian. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, di video kali ini aku mau ngelanjutin video aku sebelumnya mengenai makhluk mitologi yang ada di Indonesia. So, buat kalian yang penasaran apa-apa saja makhluk mitologi dari Indonesia yang lainnya, simak terus videonya sampai akhir. Oke, yang pertama itu ada Warak Ngendok. Jika naga Basuki digambarkan sebagai naga yang besar, terus kuat, dan sakti, berbeda dengan naga kecil yang berasal dari Semarang yang satu ini, yaitu Warak Ngendok. Makhluk dari cerita mitos orang Jawa tersebut adalah representasi dari 3 etnis yang mendiami Semarang. Tercermin dari kepalanya berbentuk seperti kepala naga yang melambangkan etnis Cina, tubuhnya yang seperti unta yang melambangkan etnis Arab, serta 4 kaki kambing yang melambangkan suku Jawa. Warak Ngendok memiliki tubuh yang bersisik, mulut bertaring yang menganga, dan wajah yang cukup menyeramkan sebagai lambang hawa nafsu yang harus dihindari. Nah, kata warak sendiri diserap dari bahasa Arab yaitu waroi yang artinya suci, sementara ngendok diambil dari bahasa Arab lagi diambil dari bahasa Jawa yang berarti bertelur. Secara garis besar, warak ngendok dilambangkan sebagai hasil atau pahala dari ibadah puasa. Kalau di Eropa mempunyai unicorn, Indonesia punya kuda sembrani. Meskipun secara sekilas kuda sembrani ini sosoknya seperti kuda pada biasanya, akan tetapi ia memiliki sayap layaknya kuda Pegasus yang berasal dari kisah mitologi Yunani, tetapi ceritanya tuh berbeda. Menurut cerita pewayangan, kuda sembrani merupakan tunggangan dari Bathara Wisnu. Tetapi menurut hikayat rakyat Jawa atau legenda rakyat Jawa, menyebut kuda sembrani sebagai alat transportasi raja, ratu, serta senopati untuk menuju singgasana di atas sana. Salah satu legenda mengatakan kalau kuda sembrani milik Sultan Agung ini pernah kabur atau melarikan diri dari kerajaan Mataram dan singgah di pantai Madasari, Pangandaran, Jabar. Makhluk mitologi asal Bali yang satu ini selain terkenal di Bali sendiri atau terkenal di Indonesia, ternyata juga terkenal di luar negeri loh. Buat makhluk mitologi Indonesia mendunia. Leak adalah penyihir jahat yang suka berkeliaran pada malam hari untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia di kuburan yang akan dijadikan bahan untuk membuat ramuan sihir. Menurut kepercayaan orang Bali, seorang leak dapat mengubah dirinya menjadi api atau bola api, mesti bentuk sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi yang tajam. Di siang hari, leak bisa berubah menjadi manusia biasa. Nah, penggambaran leak tuh sebenarnya tuh berbeda-beda guys. Dilihat dari sejarahnya, leak kabarnya merupakan jelmaan dari manusia yang mempelajari ilmu hitam. Ketika matahari tenggelam, leak memisahkan kepalanya dari badannya dan terbang mencari bayi untuk dimakan. Penggambarannya kayak kuyang ya. Selanjutnya ada Ebu Gogo. Makhluk mitologi ini berasal dari Flores, Nusa Tenggara Timur, yang berwujud layaknya peri dengan tinggi sekitar 1 meter. Tapi jangan kalian bayangin peri kayak mariposa atau Tinkerbell. Jangan ya, jangan bayangin seperti itu. Menurut cerita warga setempat, makhluk ini berjalan dengan 2 kaki layaknya manusia dan bisa berlari dengan sangat cepat. Mereka punya hidung yang lebar dan pendek, wajah juga yang lebar dan bermulut besar, telinga menjulur, dan badan yang dipenuhi bulu. Selain berisik dalam bahasa mereka sendiri, warga setempat juga bercerita kalau Ebu Gogo bisa menirukan atau mengulangi apa yang mereka lakukan.
Nama Ebu berasal dari bahasa Flores yang artinya nenek, sementara Gogo berarti pemakan segala. Hewan mitologi ini dipercaya sudah punah guys, karena ulah mereka yang seringkali mengambil makanan dari penduduk secara sembunyi-sembunyi dan menculik anak-anak, sehingga konon katanya para warga setempat tuh sering memburu Ebu Kuko, di mana hal tersebut juga menjadi salah satu faktor Ebu Kuko ini punah. Dan yang terakhir nih guys, atau yang ke-10, ada lembu suwana. Hewan ini dianggap suci karena menjadi kendaraan Dewa Batara Guru dengan semboyan tapak lengan Gangga Yaksa. Hewan ini berkepala singa, lalu punya mahkota di atas kepalanya yang melambangkan keperkasaan raja sebagai penguasa dan dewa. Lalu lembu suwana juga memiliki belalai layaknya gajah sebagai lambang Dewa Ganesha atau dewa kecerdasan. Lembu suwana juga mempunyai sayap seperti sayap Garuda dan juga bersisik seperti ikan. Hewan mitologi ini juga dipercaya oleh warga setempat sebagai penunggu Sungai Mahakam dan perwujudan spiritual dari Raja Mulawarman, Raja Kerajaan Kutai Kartanegara yang pertama. Sekarang lembu suwana menjadi simbol kota Tenggarong, Kutai Kartanegara. Nah itu dia guys, kalau kita rekap dari part pertama, ada 10 makhluk mitologi yang udah aku bahas. Dari yang awal itu Garuda sampai ke lembu suwana. Mana nih dari ke-10 makhluk mitologi yang ada di Indonesia yang baru kalian dengar, yang baru kalian tahu? Coba komen di bawah ya. Buat kalian yang mau mengoreksi atau menambahkan pembahasan yang belum aku bahas tadi, silahkan tambahin atau koreksi di kolom komentar. Apabila ada kesalahan informasi atau kesalahan dalam pengucapan makhluknya, aku mohon maaf ya guys. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan untuk kita semua, bisa menemani waktu luang kalian juga. So, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Serta kalau kalian punya ide-ide atau saran-saran lainnya, minggu depan aku bawain apa, tulis di kolom komentar aja, atau boleh deh DM di Instagram aku. Dan yang paling penting, support aku terus ya guys dengan cara klik tombol subscribe serta nyalain notifikasi loncengnya supaya kalau aku upload video baru tuh kalian gak ketinggalan. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, sampai jumpa di minggu depan.